Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa kembali di channel YouTube Isel Official dalam program Relima. Sebelum kita memulai aktivitas, mari kita terlebih dahulu mencari wajah Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur atas kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Pada pagi yang indah ini, kami bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Sebelum kami mulai aktivitas, izinkan kami untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji, dan memuliakan nama Tuhan. Melalui channel YouTube ini, berbicaralah bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, nyatakan belas kasihan-Mu, karena sesungguhnya kami telah siap untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan renungan firman Tuhan pada pagi yang indah ini saya telah pilih dari Mazmur 109 ayat 2 dan 3. Beginilah kesaksian firman Tuhan. Sebab mulut orang fasik dan mulut penipu ternganga terhadap aku. Mereka berbicara terhadap aku dengan lidah dusta, dengan kata-kata kebencian. Mereka menyerang aku dan memerangi aku tanpa alasan. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan, kita pasti sangat familiar dengan ungkapan fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Mengapa demikian? Memfitnah memang tidak membunuh secara fisik, tetapi ketika seseorang memfitnah sesamanya berarti ia membunuh karakter orang itu, menghancurkan karirnya, masa depannya, reputasinya, merampas kebahagiaan dan ketenangan hidupnya. Itulah sebabnya fitnah adalah sebuah tindakan yang kejam dan sangat tidak manusiawi. Meski demikian, tidak sedikit orang beranggapan bahwa memfitnah adalah perbuatan biasa atau kejahatan berskala kecil. Mereka tidak tahu betapa tindakan tersebut berdampak buruk bagi orang yang difitnahnya. Bahkan dalam dunia bisnis, orang penuh persaingan, ada pelaku bisnis yang menempuh cara kotor ini, yaitu memfitnah sebagai langkah jitu untuk menjatuhkan reputasi lawan bisnisnya dengan harapan pamor dirinya akan terangkat. Namun, mari kita perhatikan firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 15 ayat 1-3. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu Dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya. Nah, dengan kata lain, orang yang suka memfitnah tidak akan mendapat tempat di rumah Tuhan atau di sorga, karena tempat kediamannya hanya disediakan bagi orang yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, mengatakan kebenaran, tidak menyebarkan fitnah, dan tidak berlaku jahat terhadap sesamanya. Seorang pemfitnah pada awalnya mungkin akan tertawa lebar dan merasa puas karena keinginannya untuk menghancurkan orang lain telah berhasil. Tetapi mereka lupa bahwa cepat atau lambat, apa yang ditabur itulah yang akan mereka tuai. Seperti firman Tuhan di dalam Galatia 6 ayat 7 dan 8. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya,
ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Mari kita renungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat beraktivitas, Shalom dan Immanuel.